Abad ke-20, Indonesia berada dalam situasi yang menantang. Setelah berabad-abad di bawah penjajahan, bangsa Indonesia tentu haus akan kebebasan dan kemerdekaan. Di tengah gejolak politik dan ekonomi, suara-suara kaum muda akhirnya bergema, menuntut perubahan dan membangkitkan semangat persatuan. Gejolak politik, ekonomi, dan keamanan yang tidak stabil terus membuat rakyat sengsara. Kolonialisme yang terjadi terus saja memecah belah bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut tidak memadamkan semangat pemuda Indonesia untuk menyatukan bangsa-bangsa dan meraih kemerdekaan. Pada tahun 1928, di tengah semangat yang membara, terjadi sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda. Di atas tanah yang subur, para pemuda dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya bersatu dalam tekad yang sama, meraih kemerdekaan bagi tanah air tercinta. Tekad para pemuda yang besar untuk meraih kemerdekaan akhirnya disatukan pada sebuah perkumpulan atau Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali, dan di Kongres Pemuda kedua lah terlahir Sumpah Pemuda yang digunakan sebagai pemersatu bangsa-bangsa di Indonesia. Rapat Kongres Pemuda kedua dilaksanakan sebanyak 3 kali. Rapat pertama Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolik Kenglinenbon. Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 1928. Pada pukul 19:45, Ketua Panitia Kongres Pemuda Indonesia Kedua, Sugondo Joyopuspito, membuka kongres. Terdapat kurang lebih 1.000 orang yang menghadiri acara pada tanggal 27 Oktober 1928 tersebut. Selain peserta, ada juga polisi dan wartawan. Tempat acara menjadi penuh sesak. Ada yang berdiri karena tidak kebagian kursi. Pada rapat pertama ini, membahas tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa politik dan juga membahas gagasan untuk mewadahi perjuangan pergerakan dalam bentuk sebuah organisasi nasional. Rapat ini dibuka dengan pidato Sugondo. Namun, rapat pertama Kongres Pemuda kedua tidak berjalan mulus karena Sugondo Joyopuspito mengatakan kata kemerdekaan di mana itu dilarang dan polisi langsung memberikan instruksi karena kongres ini tidak membicarakan politik. Akhirnya, diadakanlah kembali rapat kedua Kongres Pemuda kedua. Peristiwa tersebut nantinya melahirkan Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa-bangsa di Indonesia. Rapat kedua Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung OOS Jawa Bioskop. Terletak di Jalan Merdeka Utara, tidak jauh dari Mahkamah Agung dan Istana Negara. Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pagi hingga siang hari. Rapat kedua Kongres Pemuda II dimulai pada pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pada rapat ini membahas tentang persoalan pendidikan dan seberapa pentingnya pendidikan. Suasana rapat kedua Kongres ini dipenuhi dengan semangat dan keinginan untuk menggalang persatuan di antara pemuda-pemuda dari berbagai etnis dan latar belakang yang berbeda di Indonesia. Mereka bersama-sama menyadari pentingnya persatuan untuk menghadapi penjajahan kolonial Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu momen penting dalam rapat kedua Kongres ini adalah saat para peserta sepakat untuk menyusun Sumpah Pemuda. Rapat ketiga Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Kerbau yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Rapat tersebut juga diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sore hingga larut malam.
Rapat ketiga Kongres Pemuda II dilakukan mulai pukul 17.30 hingga pukul 23.30. Pada rapat ketiga ini membahas 5 hal tentang kepanduan, yaitu arak-arakan pandu, penyampaian hal mengenai kepanduan oleh Ramlan, penyampaian dari Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pemuda di Tanah Luaran oleh Sunario, mengambil keputusan, dan mengakhiri kongres. Suasana rapat ketiga Kongres Pemuda II pada tanggal tersebut sangat syarat dengan semangat nasionalisme dan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang pukul 10 malam dilakukan perumusan hasil rapat yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya, keputusan rapat dibacakan oleh Ketua Kongres Pemuda II yang akhirnya hasil keputusan tersebut dinamai sebagai Ikrar Sumpah Pemuda. Salah satu momen yang paling terkenal dari rapat tersebut adalah saat pembacaan Sumpah Pemuda. Pembacaan Sumpah Pemuda tersebut diucapkan oleh para peserta dengan semangat yang luar biasa. Sumpah Pemuda menyatakan tekad untuk bersatu demi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yang kemudian menjadi landasan bagi persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya dari penjajahan. Suasana seluruh rapat Kongres Pemuda II dipenuhi dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan tekad untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan berbagai pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Kongres Pemuda II diakhiri dengan dikumandangkannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman sembari diiringi dengan biola. Sumpah Pemuda secara keseluruhan mencerminkan semangat persatuan dan perjuangan menuju kemerdekaan yang semakin menguat di antara rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang membentuk identitas dan jati diri nasional. Dengan terciptanya Sumpah Pemuda memberikan dampak kepada seluruh rakyat Indonesia yang meliputi mendorong kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa demi mencapai Indonesia merdeka, mendorong semangat perjuangan melawan penjajahan Belanda, menjadikan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya dan alat pemersatu bangsa, mendorong terbentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia, dan juga mendorong terbentuknya Komisi Besar Indonesia Muda yang kemudian berhasil membentuk organisasi Indonesia Muda. Gue Arab gue ya bang, yang penting terus ya nasionalis, nah mulai terus karusel video mulai nih, ayo rolling action. Wes tak bentar iki. Sesa.